Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan memasuki mata kuliah yaitu metodologi penelitian. Hari ini akan membahas tentang landasan teori. Kemudian nanti akan ada hipotesis, ya. Eh, Nah, di sini. Landasan teori itu biasanya terletak di bab 2, ya, di mana di situ berisi kumpulan teori dan konsep yang mendasari dari suatu penelitian. Nah, di sini pada landasan teori akan memberikan penjelasan ilmiah terhadap fenomena yang diteliti. Jadi di situ teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian itu akan dibahas di bab 2 atau pada landasan teori. Misalnya tentang ekstrak tanaman rosella, maka di situ akan dijabarkan tentang bagaimana tanaman rosella, bagian mana yang akan dimanfaatkan, kemudian kandungan apa saja yang terkandung pada tanaman rosella tersebut. Kemudian bagian apa dari tanaman rosella yang akan digunakan pada penelitian. Kemudian jika menggunakan bakteri, nah di situ akan dibahas tentang teori-teori tentang bakteri terkait. Kemudian di dalam bab 2 atau landasan teori itu akan dijadikan sebagai pijakan dalam menyusun kerangka berpikir yang seterusnya akan dirumuskan hipotesis dalam penelitian. Nah, untuk hipotesis sendiri ini merupakan jawaban sementara atau praduga sementara dari penelitian. Nah, setelah melakukan penelitian, itu akan menjawab dari hipotesis apakah hipotesis itu terbukti atau tidak. Ya, karena kalau pada naskah proposal itu biasanya ada digunakan HO atau dengan H1. Nah, di situ akan ditulis H0 itu tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh. Sedangkan H1-nya itu akan merumuskan tentang ada pengaruh atau ada hubungan. Nah, tujuan landasan teori. Tujuannya itu memberikan tadi landasan konseptual untuk suatu penelitian. Kemudian di situ akan dijelaskan bagaimana hubungan antar variabel. Nah, terus menunjukkan pemahaman peneliti terhadap topik penelitian ataupun judul. Jadi, penjabaran atau apapun yang dibahas di dalam landasan teori itu akan memberikan pemahaman tentang penelitian, ya. Kemudian mengidentifikasi gap atau perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian sumber landasan teori itu bisa berupa dari buku referensi jurnal penelitian sebelumnya, kemudian ada disertasi dan tesis, kemudian ada laporan penelitian dari penelitian sebelumnya, kemudian ada dokumen resmi. Misalnya itu bisa kebijakan pemerintah atau peraturan pemerintah atau misalnya yang dibakukan oleh Kemenkes. Kemudian, bagaimana cara untuk menyusun landasan teori? Nah, sebelum menyusun landasan teori itu ditentukan terlebih dahulu topik dan variabel penelitian. Jadi topik ini merupakan judul penelitian, kemudian eh, dibedakan mana variabel terikat dan mana variabel bebas. Nah, dari judul itu kan kelihatan mana variabel terikat dan mana variabel bebas. Kemudian setelah itu dilakukan studi literatur bagaimana
cara untuk melakukan studi literatur yang ini tadi dengan membaca buku sebagai referensi ilmiah, kemudian membaca jurnal penelitian, kemudian dari disertasi atau tesis penelitian sebelumnya. Nah, disitulah studi literatur dilakukan. Kemudian dari studi literatur yang dilakukan itu kita akan menyesuaikan teori dan konsep mana yang relevan atau sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian di situ akan dijelaskan tiap teori secara sistematis sesuai dengan judul yang dipunya. Kemudian menghubungkan teori-teori tersebut. Kita menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya sesuai dengan topik penelitian. Nah, sehinggalah terbentuklah suatu kerangka berpikir atau kerangka konsep. Pada landasan teori itu tentunya harus relevan dengan topik, kemudian berdasarkan sumber yang terpercaya. Artinya, sumber terpercaya ini yang kita gunakan merupakan sumber yang asli. Tidak boleh menggunakan sumber yang sekunder, misalnya dari WHO itu kan merupakan sumber yang terpercaya atau dari beberapa buku ya. Misalnya si A menulis jurnal tentang ekstraksi ini, ternyata dia itu mensitasi penelitian yang si B, maka yang dicantumkan atau dicari itu adalah penelitian si B yang akan dimasukkan ke naskah kita, bukan dari si A tadi, karena sumber primernya atau sumber pertamanya itu adalah si B. Nah, kemudian mutakhir dan terkini. Jadi, untuk memasukkan landasan teori sebagai teori yang kita masukkan di naskah kita itu harus yang terkini, minimal itu 10 tahun. 10 tahun ke belakang, kalau bisa itu adalah 5 tahun ke belakang, tidak lebih dari 10 tahun. Kemudian ditulis secara sistematis. Jadi penulisan landasan teori itu runtut. Misalnya tadi tanamannya dulu, kemudian bakterinya, kemudian bagaimana tanaman ini bisa membunuh atau melemahkan dari bakteri yang akan diteliti. Nah, juga bukan merupakan sekedar kutipan. Makanya tadi dibilang itu harus menggunakan sumber primer seperti itu. Nah, ini di mana letak landasan teori dalam naskah penelitian? Landasan teori pada naskah penelitian itu biasanya terletak di bab 2, di mana berisi teori, kemudian kajian pustaka, sehinggalah terbentuklah kerangka teori atau kerangka berpikir. Kemudian eh, selanjutnya, setelah terbentuk kerangka berpikir, maka tahap selanjutnya adalah menentukan kerangka konsep, di mana dalam kerangka konsep itu akan eh, dituliskan variabel penelitian. Nah, dari mana variabel penelitian ini didapat? Secara ini dari judul yang kita punya itu akan terlihat dia itu mana yang variabel bebas dan mana variabel terikat. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi dia merupakan hubungan sebab akibat. Nah, kemudian variabel-variabel penelitian ini
akan kita definisikan karena seseorang orang yang membaca naskah kita itu belum tentu mengerti maksud dari kerangka yang kita buat. Maka untuk membuat orang itu mengerti atau mudah dimengerti, maka dibuat suatu pengertian dijelaskan di situ. Maka dengan istilah definisi operasional. Nah, selain variabel terikat dengan variabel bebas, di situ ada variabel pengganggu. Nah, variabel pengganggu ini apakah akan dilakukan penelitian atau tidak? Apakah dikendalikan apa tidak? Nah, dari variabel pengganggu ini nanti akan mempengaruhi dari desain penelitian. Nah, apakah desain penelitian itu merupakan eh, true eksperimen atau apa? Dilihat nanti dari variabel pengganggunya itu, apakah bisa dikendalikan apa tidak. Kalau semuanya bisa dikendalikan, berarti dia akan menjadi penelitian yang true eksperimen. Semua faktor pengganggu itu bisa dikendalikan oleh peneliti. Kalau tidak bisa dikendalikan, berarti dia nanti akan sebagai penelitian kuasi eksperimen. Nah, setelah semuanya selesai, maka kita bisa mencetuskan hipotesis tadi, yaitu praduga sementara, di mana hipotesis ini dapat terbukti ataupun dapat dibantah tergantung dari hasil penelitian yang dilakukan nantinya. Nah, saya rasa untuk materi tentang landasan teori dan kerangka konsep pada kuliah hari ini saya rasa cukup. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.